Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, bertemu lagi di channel Sang Peracik Jamu. Hari ini kita akan membahas lanjutan dari seri untuk resep obat lambung. Nah, sekarang masuk ke seri ke-7. Kita akan membahas apa? Kita akan membahas ulcus duodenum atau luka usus 12 jari. Nah, ini penting sekali sobat sehat sekalian, karena memang di Indonesia yang mengidap luka usus 12 jari cukup banyak. Nah, ulcus duodenum atau duodenal ulcer ini apa toh? Jadi adalah luka yang terbuka yang timbul di dinding usus 12 jari, yaitu di bagian awal dari usus halus. Nah, itulah pengertian dari ulcus duodenum atau luka usus 12 jari. Gejalanya apa sih Pak? Jadi gejala ulcus duodenum ini yang pertama, nyeri ulu hati hilang timbul. Jadi nyerinya itu hilang timbul dan sering timbul sebelum mengonsumsi makan. Jadi sebelum mengonsumsi makan atau dalam kondisi lapar itu nyeri ulu hati terasa sekali. Jadi pada saat lapar nyeri ini timbul. Kemudian terasa begah, ya, jadi begah, kembung dan tidak nyaman pada perut. Ini gejala yang berikutnya yang berkaitan dengan ulcus duodenum. Kemudian lemas, jadi karena memang kurang asupan energi, yang memang makan sedikit aja terasa sudah perih atau nyeri sehingga bawaannya itu lemas. Kemudian berikutnya mual dan muntah. Nah, ini gejala yang diderita atau yang dirasakan ketika sobat-sobat sehat sekalian terkena ulcus duodenum. Kemudian kalau yang pertama tadi nyeri ulu hati yang hilang timbul, ini berikutnya rasa terbakar di ulu hati. Nah, ya, jadi rasa terbakar di ulu hati hingga ke dada, atau bahasa sononya itu heartburn. Jadi ulu hati terasa terbakar, ya. Kenapa ini terasa terbakar? Karena asam lambungnya naik sampai ke kerongkongan kita. Berikutnya nafsu makan menurun, terus kemudian sulit menarik napas karena memang di saluran esofagus kita atau saluran kerongkongan kita itu asam lambungnya naik. Nah, penyebabnya apa sih ulcus duodenum ini? Jadi penyebabnya banyak sekali sobat sehat sekalian. Yang pertama itu infeksi bakteri Helicobacter pylori. Jadi infeksi bakteri jenis Helicobacter pylori. Nah, ini yang paling banyak atau yang menginfeksi usus 12 jari kita. Berikutnya, penyebab berikutnya itu akibat penggunaan obat antiinflamasi non-steroid dalam jangka panjang. Nah, dampak dari penggunaan obat-obat ini itu mengakibatkan luka terbuka pada usus 12 jari kita. Kemudian ada lagi penyebabnya itu karena gangguan psikis, ya, seperti stres. Nah, ini sobat sehat sekalian. Jadi jangan mudah stres karena tubuh kita merespon negatif. Salah satunya ulcus duodenum ini atau usus 12 jari kita itu menjadi luka terbuka. Kemudian berikutnya karena kita mengidap kanker lambung, kanker paru-paru, kita juga mengidap stroke atau infeksi paru-paru. Nah, penyakit-penyakit ini ketika kita menderita itu ada potensi usus 12 jari kita menjadi luka. Kemudian penggunaan obat-obatan yang dalam jangka panjang yang bisa berdampak pada terjadinya luka, seperti obat-obatan kortikosteroid, kemudian fluorouracil dan bisfosfonat. Nah, obat-obatan ini tadi kalau yang pertama itu obat-obat antiinflamasi. Nah, sekarang obat-obat lainnya selain antiinflamasi yang dapat mengakibatkan ulcus duodenum.
Kemudian ada juga data yang kami kumpulkan kaitannya dengan gejala atau sindrom Zollinger-Ellison, di mana produksi asam lambung melebihi normal. Yang menemukan ini mungkin Zollinger-Ellison karena data yang kami kumpulkan seperti itu. Ini ada sindromnya di mana produksi lambung melebihi batas normalnya ketika kita terkena sindrom itu. Nah, akibatnya apa? Akibatnya paparan asam lambung yang berlebih bisa mengakibatkan luka pada usus 12 jari kita. Dan ada juga sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, mungkin ini belum banyak dipublikasi. Ada juga yang disebabkan karena gangguan ekosistem pada lambung kita. Jadi gangguan ekosistem terutama mikroorganisme yang ada pada lambung kita itu mengalami gangguan. Karena salah satu yang bisa memperbaiki luka pada lambung kita adalah kerja-kerja dari mikroorganisme. Nah, sekarang faktor risiko. Siapa saja sih yang berisiko terkena ulkus duodenum? Yang pertama, sudah berusia di atas 70 tahun. Jadi karena organ kita sudah mengalami penurunan kapasitas, penurunan daya tahan. Nah, ketika berusia di atas 70 tahun, ini yang berisiko sekali terkena ulkus duodenum. Kemudian berikutnya, yang berfaktor risiko terkena ulkus duodenum adalah yang gemar makan atau konsumsi makanan pedas. Jadi kalau pedasnya biasa-biasa mungkin enggak ya, ini mungkin yang super pedas, mungkin level 1, level 2. Nah, mungkin itu. Jadi karena ini memang data atau riset yang kami kumpulkan, jadi ada korelasinya. Jadi makanan pedas yang terlalu, ingat ya sobat sehat sekalian ya, yang terlalu itu bisa membuat luka terbuka pada usus 12 jari kita. Berikutnya penggunaan alkohol yang jangka panjang. Nah, sobat sehat sekalian, kalau usus kita pengen sehat, saya hanya bisa berpesan tinggalkan alkohol. Karena sekali lagi alkohol bukan saja berdampak pada lambung kita, pada usus kita, kepada banyak hal. Nah, terutama ketika kita hari ini membahas tentang radang atau luka usus 12 jari, dampaknya besar sekali pada usus kita. Kemudian faktor risiko berikutnya, pernah terkena penyakit yang sama, ulkus duodenum. Jadi yang pernah kena kemungkinan akan kena lagi, sehingga yang sudah pernah kena silakan dijaga ususnya, silakan dijaga lambungnya agar tidak terkena lagi. Terus berikutnya yang mengalami depresi atau stres yang berkepanjangan. Nah, itulah faktor-faktor orang yang berpotensi atau berisiko tinggi terkena ulkus duodenum. Kemudian apa tuh komplikasinya? Ketika penyakit ini kita biarkan gitu, kita merasa enjoy saja misalnya, tapi kita biarkan saja. Nah, sobat sehat sekalian, komplikasi yang terjadi akibat ulkus duodenum yang kita derita, yang pertama anemia. Jadi karena luka pada usus 12 jari kita mengalami pendarahan di saluran cerna sehingga kita berpotensi terkena anemia. Kemudian yang kedua, komplikasinya adalah terjadi luka parut pada saluran pencernaan kita. Jadi ulkus atau luka ini dapat menyebabkan usus 12 jari kita itu meradang, bengkak dan terbentuk luka parut. Nah, luka parut ini menghalangi jalannya makanan yang dapat menimbulkan gejala tadi seperti mudah kenyang, muntah, dan seterusnya. Nah, luka parut ini terus-menerus terjadi akan berakibat atau berdampak terbentuknya sel kanker atau terjadi kanker usus. Nah, sobat sehat sekalian, manakala kita menderita ulkus duodenum ini, ya segera kita obati, segera kita membuatkan jamunya supaya tubuh kita sehat. Kemudian komplikasi berikutnya adalah infeksi rongga perut atau peritonitis. Nah, ulkus ini
dapat menyebabkan lubang di dinding usus 12 jari kita. Jadi luka terus tidak diobati sehingga luka itu semakin dalam sehingga mengakibatkan lubang. Coba bisa dibayangkan sobat sehat sekalian, usus kita berlubang. Sehingga ketika usus kita ini berlubang itu keluar ke rongga perut, ya kan? Nah, keluarnya isi usus ini menyebabkan infeksi serius pada rongga perut yang disebut peritonitis. Nah, itulah sobat sehat sekalian. Sehingga kalau sobat sehat sekalian terkena ulkus duodenum, segera. Oleh karena itu nanti akan kami beri resepnya. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, kalau sobat sehat sekalian menderita penyakit ini, nah untuk memastikan penyakit ini ya sobat sehat sekalian harus datang ke rumah sakit atau ke dokter untuk dilakukan pemeriksaan. Jadi jangan meriksa sendiri ya. Ya kadang kalau diperiksa sendiri kadang benar kadang enggak, tapi banyak enggak benernya kan. Nah oleh karena itu lakukan pemeriksaan ke rumah sakit. Nah biasanya apa saja sih yang diperiksa ketika kita mengidap ulkus duodenum ini? Jelas yang pertama endoskopi. Nah ini endoskopi ini menggunakan alat berupa kamera tipis yang fleksibel yang dimasukkan lewat saluran cerna kita mulai dari mulut, esofagus terus kemudian masuk ke lambung kita. Nah ini biasanya metode endoskopi seperti itu. Kemudian pemeriksaan darah samar istilahnya itu untuk mengetahui adanya pendarahan pada saluran cerna kita dengan menggunakan sampel tinja kita. Kemudian pemeriksaan untuk mendeteksi apakah luka itu disebabkan oleh bakteri pylori ya. Itu juga termasuk pemeriksaan yang dilakukan di rumah sakit kalau sobat sehat sekalian mengidap atau diduga terkena ulkus duodenum. Kemudian foto ronsen kerongkongan, lambung dan usus 12 jari dengan bantuan sinar X ya. Untuk memeriksa kerongkongan kita, lambung kita dan usus kita apa betul mengidap ulkus duodenum. Nah, saat pemeriksaan biasanya pengidap atau penderita kita ini biasanya disuruh atau diminta menelan cairan khusus yang mengandung barium untuk memperlihatkan ulkus dengan lebih jelas. Jadi ketika di sinar X kita harus menelan barium ya, untuk begitu di sinar X kalau terjadi ulkus duodenum itu bisa terlihat dengan jelas. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, apa itu ulkus duodenum sudah kami berikan. Terus kemudian gejalanya seperti apa sudah saya sampaikan. Kemudian penyebabnya apa tuh sudah kami berikan. Dan siapa saja yang berfaktor risiko terkena ulkus duodenum juga sudah. Sekarang saya akan sampaikan tentang resep jamunya. Saya akan sampaikan teorinya dulu, nanti akan kita praktekkan ya sobat sehat sekalian. Jadi resep jamu ini yang pertama berguna untuk menetralkan dan menurunkan produksi asam lambung kita. Jadi resep ini dimaksudkan atau digunakan untuk menurunkan produksi asam lambung kita. Kemudian yang kedua, untuk melindungi permukaan usus 12 jari kita. Jadi resep ini juga untuk melindungi permukaan usus 12 jari kita. Dan terakhir, resep ini dimaksudkan untuk mengobati luka usus 12 jari kita. Nah, resep yang akan kami berikan itu yang pertama itu hanya untuk penderita ulkus duodenum yang ringan ya, yang belum parah banget, yang ringan, dan kemudian tidak ada komplikasi terhadap penyakit lain. Nah, bisa menggunakan nanti resep yang kami berikan. Kalau ada komplikasi terhadap penyakit lain, terus kemudian sudah agak berat, ini jamunya berbeda. Sobat sekalian harus datang ke Merapi Pharma untuk kami buatkan di sini sesuai dengan pemeriksaan yang didapat dari rumah sakit bahwa betul sobat sehat sekalian terkena ulkus duodenum. Nanti akan kami buatkan sesuai kondisi atau tahapan atau fase penyakit pada saat itu. Sekali lagi itu ya sobat sehat sekalian. Nah sekarang bahan-bahannya apa saja toh?
Yang pertama, kita akan menggunakan temu ireng. Nah, temu ireng ini karena khasiatnya yang luar biasa, temu ireng ini berguna untuk membunuh bakteri vilori kalau disebabkan ulcus duodenum kita karena bakteri vilori. Nama latinnya Curcuma aeruginosa, nama simplicianya atau nama bahannya adalah Curcuma aeruginosae rhizoma, beratnya 60 gram. Oke, tanamannya seperti apa? Seperti ini, bahannya seperti ini. Kemudian yang kedua, sambiloto. Nah, sambiloto ini fungsi utamanya adalah sebagai antibiotik, ya. Nah, penggunaan sambiloto dalam resep ini dimaksudkan untuk ikut membantu bahan pertama tadi temu ireng untuk menghilangkan atau membunuh bakteri vilori. Nama latinnya Andrographis paniculata, nama simplicianya atau nama bahannya Andrographis herba sebanyak 30 gram. Nah, sambiloto di samping sebagai antibiotik, dia juga bisa ikut menetralkan jumlah asam lambung yang berlebih dalam lambung kita. Jadi memang sambiloto ini alkali sehingga bisa menetralkan asam lambung yang berlebih dalam lambung kita. Berikutnya adalah kunyit, ya. Kunyit ini sebagai antiseptik juga antiinflamasi, ini berguna untuk mengobati luka-luka pada usus 12 jari kita, ya. Jadi kunyit ini di dalam resep ini untuk membantu mengobati luka-luka dan radang-radang pada usus 12 jari kita. Nama latinnya Curcuma domestica, nama simplicia atau nama bahannya adalah Curcumae domesticae rhizoma sebanyak 50 gram. Kemudian berikutnya temulawak. Nah, temulawak ini dimaksudkan untuk mengurangi juga, membantu sambiloto mengurangi kadar asam lambung di lambung kita sekaligus melapisi dinding lambung dan dinding usus 12 jari kita. Nama latinnya Curcuma santorisa, nama bahannya atau nama simplicianya adalah Curcuma santorizae rhizoma sebanyak 60 gram. Tanamannya seperti ini, bahannya seperti ini. Terakhir, kita menggunakan adas untuk menetralkan asam lambung yang sudah naik ke kerongkongan kita atau ke esofagus kita dan sekaligus mengobati radang pada esofagus kita. Nah, nama latinnya adalah Funiculum vulgarimil, nama simplicia atau nama bahannya adalah Funiculi fructus sebanyak 20 gram. Nah, itu adalah resepnya sobat sehat sekalian. Temu ireng 60 gram, sambiloto 30 gram, kunyit 50 gram, temulawak 60 gram, dan terakhir adas 20 gram. Sekarang cara membuatnya. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, saya akan sampaikan teorinya dulu supaya nanti ketika praktek sobat sehat sekalian menjadi jelas ya. Nah, semua bahan tadi itu kalau yang bahannya dari basah nanti dilembutkan dulu dengan cara di blender atau ditumbuk. Kalau yang sudah kering, karena keringnya biasanya sudah dirajang-rajang, itu nanti bisa langsung direbus. Jadi semua bahan ini dicuci ya, kalau panen dicuci, dipotong, dikecilkan, terus kemudian dilembutkan atau dihaluskan dengan cara ditumbuk atau di blender. Semua bahan ini kemudian direbus dengan kuali tanah atau panci stainless steel atau panci enamel atau panci kaca dengan air sebanyak 2,4 liter. Ingat ya sobat sekalian, 2,4 liter. Direbus sampai mendidih, kemudian ditunggu mendidihnya 5 menit ya. Setelah mendidih dibuka tutupnya, ditunggu mendidih 5 menit, setelah itu api dimatikan. Nah, resep ini untuk berapa gelas? Jadi resep ini untuk 18 kali minum ya, sekali minum 100 cc. Dan resep ini kalau sekali minum hanya 100 cc atau 100 ml, ini bisa untuk 4 sampai 5 hari. Nah, sehingga
setiap 12 jam jamunya ini harus dipanasi. Misalnya buat jamu pagi diminum, siang diminum, sore diminum, malam diminum, terus kemudian dipanasi kembali cukup sampai mendidih. Keesokan harinya juga dipanasi kembali sampai mendidih. Nah, berikutnya sobat sehat sekalian, dosis dan aturan minum. Nah, untuk pengobatan ini diminum sehari 5 kali. Banyak ya sobat sehat sekalian ya. Iya. Jadi untuk hasil maksimal diminum sehari 5 kali, tapi sekali minum sedikit, hanya 100 cc. Diminum sebelum makan. Nah, sehari 5 kali ini kurang lebih jaraknya antara satu minum dengan minum yang lain itu 3 jam. Misalnya minum pagi jam 7 sebelum makan ya sobat sehat sekalian, kemudian pagi jam 10, kemudian siang jam 1, kemudian sore jam 4, dan terakhir malam jam 7. Jadi paling tidak itu di jeda atau diselang 3 jam. Nah, biasanya orang yang terkena ulkus duodenum ini dengan menggunakan resep ini kurang lebih 2 minggu sampai 3 minggu itu bisa sembuh. Jadi pengalaman kami orang-orang yang minum resep ini kurang lebih 2 sampai 3 minggu. Nah, Pak, saya itu nggak kena ulkus, tapi kok saya khawatir ya, ini kok ada tanda-tanda walaupun ringan. Saya ingin minum jamu ini, boleh nggak? Boleh. Jadi itu untuk kategori pencegahan. Nah, untuk pencegahan sehari tidak 5 kali, tetapi sehari cukup 2 kali, pagi dan malam, dan tetap sebelum makan. Jadi jamu ini akan bekerja secara maksimal manakala lambung kita dalam kondisi kosong. Jadi jamu akan bekerja secara maksimal manakala lambung kita kondisinya kosong. Jadi ketika sudah berisi kurang maksimal. Nah, itu sobat sehat sekalian, resep untuk ulkus duodenum bersamaan dengan dosis dan aturan minum. Sekarang kita lanjutkan untuk membuat jamunya ya, praktek jamunya. Terus ikuti channel kami, channel Sang Peracik, sampai tuntas. Semoga sobat sehat sekalian bisa mempraktekkan langsung di rumah. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, sekarang kita akan mempraktekkan cara membuat jamu untuk ulkus duodenum. Seperti apa? Nah, ini sudah kami siapkan bahan-bahannya ya, sesuai dengan timbangan tadi ya sobat sehat sekalian. Ingat, kalau yang bahannya basah ini bisa kita kecilkan ukurannya, kemudian kita blender. Kalau yang bahannya kering bisa kita langsung masukkan ke dalam kuali. Jadi kita akan merebus dengan kuali. Nah, kalau sobat sehat sekalian nggak punya kuali ya bisa menggunakan tadi panci stainless steel, panci enamel atau panci kaca. Yang penting jangan menggunakan panci aluminium, gitu ya. Nah, ini bahan-bahannya kita kecilkan terlebih dahulu. Ya, ini ada temu ireng. Temu ireng ini kita kecilkan ya, supaya apa? Supaya memblendernya mudah. Ini sebagian sudah kami iris. Nah, ini dikupas nggak, Pak? Nah, kalau saya menyarankan tidak dikupas, hanya dicuci bersih. Kenapa? Karena kandungan pada kulit temu ireng ini juga ada manfaatnya untuk lambung kita. Ya, kita kecilkan ukurannya. Oke, ini yang pertama temu ireng. Setelah kita kecilkan, kita masukkan di dalam blender. Nah, ini kok blendernya kotor ya? Biasa untuk jamu. Jadi kalau sering digunakan untuk blender jamu ya warnanya agak kekuningan seperti ini sobat sehat sekalian. Kemudian berikutnya apa? Sambiloto. Nah, ini sambiloto ini sudah kami siapkan. Kita kecilkan ukurannya ya. Kalau di rumah sobat-sobat sekalian punya tanaman sambiloto, ini biasanya yang yang suka tanaman, suka ada memelihara sambiloto di rumah. Oke. Nah, ini kita masukkan ke dalam blender. Nah, terus kemudian berikutnya adalah kunyit, ya, kunyit.
kita kecilkan juga ukurannya ya, kunyit kita kecilkan ukurannya. Oke, sudah kita masukkan ke dalam blender. Terus kemudian berikutnya temulawak ya, temulawak ini juga kita kecilkan ukurannya supaya apa? Supaya blendernya mudah dan mesinnya juga tidak cepat rusak ya sobat sehat sekalian. Terus kemudian ini kita masukkan juga ke dalam blender. Nah, biasanya untuk adas, kalau sobat sehat sekalian nggak punya pohon adas di rumah, itu kalau beli di pasar itu biasanya adasnya sudah kering. Nah, kalau adasnya menggunakan adas yang sudah kering, itu nggak perlu ikut di blender. Ini kita langsung masukkan saja ke dalam kualinya ya. Ini kami sudah siapkan adasnya, tidak ikut ke blender, kita masukkan ke dalam kuali. Oke, kita masukkan adasnya. Nah, sobat sehat sekalian, tadi airnya berapa untuk merebus 2,4 liter kan. Nah, kita ambil 400 cc atau 400 ml untuk membantu memblender ini ya. Ini sudah kami siapkan airnya. Oke, kita ambil 400 cc ya, kita masukkan ini 400 cc supaya apa? Supaya memblendernya menjadi mudah ya. Terus kemudian kita nyalakan. Nah, sobat sehat sekalian, sudah lembut. Terus kemudian kita masukkan ke dalam kuali ya, alat perebus. Oke. Nah, sisa yang ada di sini dibilas dengan air. Karena tadi kita menggunakan 2,4, sudah kita gunakan untuk blender 400 cc, berarti kurang 2 liter ya sobat sehat sekalian ya. Kita ambil setengah liter ya, ini untuk setengah liter kita gunakan untuk membilas blender supaya sisa-sisa yang ada di blender itu bisa bersih ya. Nah, terus kemudian setelah ini sudah, kita tambah air. Jadi airnya 400 ditambah 500, kurangnya adalah 1,5 liter. Kita timbang, kita takar dulu ya. 1,5 liter. 1 2 ya, 1 liter. Sekali lagi 3. Oke. Dah. Sekarang airnya sudah 2,4 liter. Nah, sobat sehat sekalian, kemudian kita tutup ya. Kita tutup, kita persiapkan pengaduknya dan apinya dihidupkan. Nah, sobat sehat sekalian, kalau kita merebus pakai kuali dengan air 2,4 liter, itu membutuhkan waktu kurang lebih 15 sampai 20 menit. Ya, kita tunggu 15 sampai 20 menit ke depan. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, kami ucapkan terima kasih buat sobat-sobat sehat sekalian yang selama ini menonton video-video sang peracik ini yang membahas tentang racian-racian jamu yang untuk kita sehari-hari. Ini masih seri tentang lambung, ini seri ke-7 yang membahas tentang resep untuk ulcus duodenum atau luka usus 12 jari. Nah, untuk seri ke-8 kita akan membahas tentang polip lambung. Nah, ini apa itu polip lambung, apa itu penyakitnya, bagaimana gejalanya, yang terpenting bagaimana resepnya, apa saja bahan-bahannya yang akan digunakan untuk resep polip lambung. Oleh karena itu, ikuti terus channel Sang Peracik ini. Di video berikutnya seri ke-8 kita akan membahas tentang polip lambung. Nah,
Sobat sehat sekalian, sekarang sudah 20 menit, kita lihat apakah sudah mendidih. Nah, sudah mendidih sobat sehat sekalian. Ya, kita buka tutupnya, kita tunggu 5 menit. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, nanti kalau sudah mendidih 5 menit, terus kemudian kita kita ambil berapa? 100 cc untuk sekali minum, dan diminum sebelum makan. Baik sobat sekalian, kita sudah 5 menit ya, apinya kita matikan. Oke, api kita matikan, kita ambil 100 cc. Oke, kita ambil 100 cc atau 100 mili. Seperti apa banyaknya 100 cc? Nah, ampasnya kita masukkan kembali ya sobat sehat sekalian, terus kemudian kita tutup kembali ya. Nah, inilah sobat sehat sekalian 100 cc. Nah, ini sekali minum seperti ini nih. Kalau di Jogja ini sebutannya gelas blimbing ya, separuh gelas. Jadi gelas ini kurang lebih ada 200, jadi 100 cc ini separuh dari gelas. Nah, itu sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, tuntas sudah resep jamu untuk Ulcus duodenum ya. Ini adalah seri ke-7, nanti ikuti terus seri-seri tentang lambung. Yang seri ke-8 kita akan membahas tentang polip lambung. Sebagai penutup, saya akan sampaikan pantun untuk sobat sehat sekalian. Sing rezekine kepingin lancar, kudu purun andum. Nek wis lancar rezekine, ojo lali zakate. Sing lagi loro Ulcus duodenum, monggo kanca ndamel jamu temu ireng sak kerabate.